Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Nah, di sini materi tentang fikih yaitu kurban. Kalian tahu nggak sih kurban itu apa? Iya. Di sini kurban terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pengertian kurban. A. Ibadah kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kurbun, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Dan yang kedua itu ada hukum kurban. Hukum kurban menurut Islam, berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Di sini ada surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau, ya Muhammad, akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurbanmu. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Dan di sini ada latar belakang. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ayat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni bahuka fanzur madza taro qala ya abati ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, di sini ada akikah. Kalian tahu nggak sih ada akikah itu apa? Nah, pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Dan yang kedua itu ada hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Dan yang ketiga itu ada syariat akikah. Yang pertama itu disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu lanjutannya dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Dan yang keempat itu ada jenis dan syarat. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada
Daging kurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyaki anil lagmi syatani maka fi'atani wa anil jariyati syatun. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Dan yang kelima itu ada waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 dan berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Dan yang terakhir di sini ada hikmah akikah. Berbagai kepribadian dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Akikah merupakan satu bentuk kepribadian mempunyai hikmah sebagai berikut. A. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. B. Menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena anak mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Dan di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari kurban ini adalah ibadah penyembelihan hewan seperti kambing, sapi, atau unta yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Dan hari tasyrik terdapat pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini ada kesimpulan dari akikah. Akikah adalah ibadah menyembelih hewan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Disyariatkan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, atau bisa juga pada hari ke-14 atau ke-21 jika belum mampu. Untuk anak laki-laki dan disunahkan akan menyembelih 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Daging akikah boleh dimasak dan dibagikan dalam keadaan matang kepada keluarga, kerabat, dan fakir miskin. Sekian dari bimbingan ini, apakah ada yang bertanya? Sekian dari bimbingan kali ini. Jika ada kesalahan dan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.